primer dan pengambaran umum wilayah dalam kajian ekonomi sosial program percepatan reforma agraria 2023 Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari kerja praktik saya di sini. Bisa di next. Sudah. Ada lanjut. Ya, jadi juga adalah latar belakang dari dan tujuan untuk kerja praktik. Nah, sebagai salah satu departemen di ITS, yakni yang bertujuan untuk menambah profesionalitas sebagai mahasiswa, di sini program studi bangunan juga melakukan program kerja praktik. Yakni dengan tujuan pertama menambah wawasan dan pengalaman untuk mengenal dunia kerja. Yang kedua yaitu mengamati secara langsung implementasi teori yang telah didapatkan selama proses perkuliahan di lapangan. Yang ketiga yaitu memberikan kesempatan mahasiswa untuk menganalisis permasalahan dan mengetahui solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan selama di dunia kerja. Next. Lalu berikut ada program PTS-LPM yang merupakan rencana strategis dari Kementerian ATR BPN tahun 2020 hingga 2024 dengan tujuan utama yakni mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Nah, di sini PTS-LPM merupakan program yang berupa pendaftaran tanah yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah dengan tujuan untuk mendapat kepastian hukum dan mengurangi sengketa tanah yang ada di masyarakat. Nah, belum. Sabar. Kemudian tujuan dari program ini juga perlu adanya evaluasi untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan organisasi ekonomi dan budaya serta resiko selama berjalannya program PTS-LPM ini. Bisa di next. Lalu berikut adalah profil perusahaan yakni PDPM ITS atau Pusat Kajian Potensi Daerah dan Masyarakat ITS. Secara garis besar berikut adalah timeline sejarah dari PDPM ITS. Yang pertama yakni pada tahun 2000 bernama Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah atau P4D. Lalu yang kedua pada tahun 2005 yang bernama Unit Pengkajian Pengembangan Potensi Daerah atau UP3D. Yang 2012 menjadi Potensi Daerah dan Budaya Masyarakat PDPM. Nah, secara garis besar PDPM memiliki keahlian khusus berupa pengembangan potensi daerah berbasis budaya masyarakat dengan layanan yang diberikan berupa riset, penyusunan, perencanaan serta evaluasi program, pendampingan program, pelatihan, workshop dan juga jasa konsultasi. Bisa di next. Lalu kita lanjut ke bagaimana program kerja praktik saya. Yang pertama yakni prosedur kerja praktik dengan fungsi penempatannya sebagai surveyor dan asisten proyek dan untuk jadwalnya yakni 17 Juni hingga 30 September 2023. Tapi karena adanya tambahan penyelesaian jadinya sampai kira-kira Desember 2023 seperti itu. Lalu untuk metodologinya yang pertama ada kerja lapangan yakni sebagai surveyor mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Dan yang kedua ada kerja administrasi yakni kerja yang kegiatan yang diselenggarakan di ruang kerja di PDPM ini yakni membantu membuat laporan akhir dan bahan presentasi hasil akhir. Bisa di next. Lalu untuk posisi tanggung jawab yang diemban adalah yang pertama yakni surveyor dengan mengumpulkan data primer melalui web interview kepada warga antara 8 sampai 13 responden setiap desanya. Lalu melakukan analisis aspek geografis, sosial budaya, ekonomi dan risiko dari lokasi penelitian. Lalu sebagai asisten proyek di sini menyusun gambaran umum wilayah penelitian, lalu membantu menyusun bahan presentasi dan membuat storybox, lalu juga mendesain cover, header dan footer dari laporan akhir. Bisa di next. Nah, untuk berikutnya yakni alur menjadi surveyor. Yakni yang pertama adalah briefing untuk memberitahu secara keseluruhan mengenai tugas kita selama menjadi surveyor. Yang kedua yakni mengikuti FGD Kanda dan Desa untuk memperkenalkan diri kepada perangkat desa dan juga sebagai mengetahui awal gimana desanya itu yang akan kita survei. Lalu ketiga kita akan persiapan menuju lokasi survei dengan mengambil kuesioner dan menghubungi PDPM untuk menanyakan bagaimana untuk respondennya yang akan kita ambil di desa selanjutnya seperti itu. Lalu kita melaksanakan survei yakni wawancara kepada warga desa dan responden. Lalu setelah survei selesai, nah kita kembali untuk mengumpulkan kuesioner. Bisa di next. Untuk lokasinya ada di 3 kota kabupaten. Yang pertama ada di Lumajang, yakni di Desa Pasku Jambe dan Argosari. Yang kedua dari Kabupaten Malang, yakni Sukopro dan Ngadirejo. Lalu yang ketiga dari Kabupaten Bondowoso, yakni Gunung Sari dan Gunung Sari. Nah, untuk kategori respondennya secara besar dibagi ke dalam 2 jenis, yakni pendaftar dan belum mendapatkan kuota PTS-LPM. Lalu
dibagi lagi menjadi masyarakat hutan dan rentan. Di mana masyarakat rentan ini ada perempuan kepala rumah tangga, keluarga berpenghasilan rendah, petani gurem, menerima bantuan, pendatang, disabilitas. Lalu untuk rentannya ada konflik, lokasi khusus, KTP luar, dan rumah tangga non rentan. Lalu untuk pertanyaan kuesionernya ini mencakup identitas responden, lalu sumber daya finansial yakni berupa luas lahan, pendapatan dan pengeluaran dari setiap responden, lalu ada penilaian resiko, kemudian ada sumber daya sosial yakni keaktifan responden dalam mengikuti acara di desa, lalu ada aksesibilitas yakni kemampuan responden dalam mendapatkan informasi dan pelayanan publik, lalu ada peran pool data menurut dari sudut pandang responden, ada keterangan rumah, bangunan, tempat tinggal, lalu ada partisipasi dan tingkat kerentanan dalam PTSL, dan juga ada partisipasi gender dari responden. Jadi next. Lalu untuk teman lapangannya di sini ada di Desa Argosari, Kabupaten Lumajang, di mana merupakan desa yang terdapat di daerah Gunung Bromo, Tengger Semeru. Nah, ini memiliki resiko karena banyak daerah yang curam itu ada resiko longsor di sana. Lalu ada juga masyarakat Tengger yang sangat-sangat memprioritaskan acara adatnya sehingga dapat mengganggu berjalannya PTSLPM karena yaitu buat uangnya lebih dipakai untuk kegiatan adat. Lalu bisa di next. Lalu ada di Desa Pasro Jambe di mana waktu itu berdepatan dengan adanya acara ruatan, yakni merupakan acara mensyukuri tanah atas segala rezeki yang diberikan karena masyarakat sana kan basis pekerjaan utamanya merupakan petani, jadi mereka kayak sedekah bumi gitu lah atas hasil tanian telah diberikan oleh alam. Intinya memang koneksi masyarakat dengan alamnya itu begitu kuat sana. Itu bisa di next. Lalu selain itu, selain menjadi surveyor, di sini saya juga menjadi asisten proyek. Yang pertama yakni membuat gambaran umum wilayah penelitian yang mencakup yakni letak geografis, kondisi demografi, administrasi yang berupa luas daerah dan batas daerah, lalu aksesibilitas, tata guna lahan, kepemilikan lahan, lereng dan juga kegiatan tanian setiap daerah. Yang terdiri dari data primer, yang pertama yakni data yang telah dikumpulkan dan dilihat langsung oleh surveyor seperti kondisi sosial dan pertanian. Lalu ada data sekunder yang berasal dari statistik BPS yang mencakup demografi dan batas wilayah. Bisa di next. Lalu saat itu kita juga menyiapkan bank presentasi berupa storybox di mana ini berisi temuan-temuan unik dan cerita-cerita unik selama pelaksanaan PTSLPM yang telah ditemukan oleh surveyor, yang isinya itu kebanyakan seperti hambatan budaya dan juga kerentanan ekonomi di dalamnya. Lalu berikut merupakan desain dari cover, header dan footer yang telah saya desain. Untuk hasilnya, program PTSLPM telah berjalan secara lancar, di mana berdasarkan PTSLPM itu hampir menyentuh angka 100%, termasuk dengan pengunggahan datanya. Lalu juga dilibatkannya seluruh elemen perangkat desa dan perwakilan beberapa warga dalam program PTSLPM. Lalu kemudian untuk dampak sosial ekonominya, masyarakat dapat menjadi lebih rukun karena terjadinya kejelasan soal tanah antar milik masyarakat seperti itu. Lalu adanya sekitarnya suasana yang lebih kondusif. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan, dengan adanya PTSLPM dapat mengantisipasi adanya konflik tanah di masyarakat. Lalu masyarakat desa menjadi lebih mudah untuk mendapatkan kepastian hukum karena telah dapat sertifikat tanah tadi. Terus adanya peningkatan harga jual tanah karena telah berdasarkannya sertifikat tanah. Next. Lalu untuk kendala dan solusinya selama kerja praktik ya jauh beda sama Mas Gugus. Ini yang adanya timeline survei yang mundur karena kurang siapnya kebutuhan kuesioner kemarin. Nah, ini solusinya kita menanyakan lebih awal terkait kebutuhan responden, juga bagaimana untuk melanjutkan kegiatan desanya. Lalu ada juga data responden ini dapat ditemukan, jadi kita koordinasi kembali dengan pool data atau perangkat desa untuk mencari responden lain seperti itu. Lalu adanya sulitnya dalam menemukan beberapa responden, kita minta tolong ke Pak RT ataupun Pak Kepala Dusun untuk ikut membantu mencarikan rumahnya yang mana seperti itu. Terus adanya kendala bahasa dalam melakukan wawancara, yaitu kita minta tolong ke Pak Kepala Dusun ataupun tetangga ataupun juga anaknya yang di rumah seperti itu. Bisa di next.
Terus adanya kondisi cuaca tidak menentu dalam survei, yakni di Malang karena sorenya itu sering sekali hujan hampir tiap hari. Jadi kita maksimalkan di pagi sampai siangnya buat surveinya. Lalu terdapat lokasi penelitian yang dapat dikunjungi buat bencana alam. Ini di Lumajang, waktu itu ada banjir lahar dengan saya. Jadinya kita switch dulu ke desa yang masih aman gitu untuk disurvei. Lalu adanya kondisi penerangan minim dan juga kondisi jalan yang kurang baik melakukan survei. Jadinya kita surveinya itu barengan untuk mengantisipasi masalah tersebut. Untuk mata kuliah terkait yang dapat kita dapatkan, yang pertama ada infrastruktur pembangunan, lalu gender dan pembangunan, sosiologi pembangunan, pemetaan sosial, manajemen proyek, ada penelitian kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif. Untuk lesson note-nya, yang pertama di sini mahasiswa dapat terjun ke lapangan secara langsung untuk mengetahui cara pengumpulan data primer di lapangan. Lalu yang kedua yakni meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam bagaimana sistem sosial masyarakat. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat mengetahui sistematika penulisan laporan akhir penelitian dengan baik dan benar. Lalu yang keempat, mahasiswa dapat mengetahui berbagai keterkaitan antara sosial budaya dengan ekonomi. Lalu mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan komunikasi dengan berbagai kelompok di masyarakat. Lalu yang keenam, mahasiswa dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan penyelesaian masalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mengatasi tantangan yang ada. Yang ketujuh, mahasiswa dapat beradaptasi lebih baik terhadap lingkungan dan budaya yang lebih baru. Dan mahasiswa dapat berlatih untuk menjalankan tugas di setiap kondisi yang ada. Lalu untuk sarannya, instansi dapat memanfaatkan sosial media untuk menjangkau mahasiswa lebih luas dalam berbagai magang ataupun kerja praktik. Lalu yang kedua, ini untuk mengingatkan lagi untuk membuat logbooknya. Intinya biar lebih terjadwal dan lebih akurat gitu untuk membuat logbooknya. Lalu yang ketiga, dapat meningkatkan program-program lain ke depannya seperti itu. Sekian, terima kasih.